Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas anime Black Clover episode 151. Sebuah episode yang terfokus pada pertarungan para kapten kesatria sihir. Dan walaupun episode ini sendiri sebenarnya bersifat filler karena tidak diceritakan di dalam versi manga, tapi uniknya pihak studio masih bisa menunjukkan ciri khas atau menggunakan kebiasaan dari seri Black Clover yang terbiasa untuk masuk ke dalam sebuah pertarungan epik tanpa penjelasan panjang lebar, di mana penjelasan yang diberikan oleh pihak official di episode ini terasa sangat padat, singkat, dan jelas. Oh ya, perlu diketahui bahwa beberapa kemampuan dasar dari para kapten kesatria sihir tidak kami jelaskan secara detail di video ini karena kami yakin kalian sudah mengetahuinya. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan anime Black Clover episode 151 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, seperti penjelasan yang diberikan oleh Kaisar Sihir Julius, tujuan dia mengadakan kompetisi para kapten ini yaitu untuk meningkatkan semangat juang para kesatria sihir sekaligus memperlihatkan kekuatan yang dimiliki oleh para kapten, hingga para warga kerajaan Clover bisa merasa aman karena mereka dilindungi oleh para kapten yang sangat kuat. Dimana seperti yang kita tahu, para warga kerajaan Clover sebelumnya masih dibayangi ketakutan tentang terulangnya insiden reinkarnasi elf. Lalu dengan adegan di akhir episode yang menunjukkan sikap atau ekspresi warga kerajaan dan para kesatria sihir yang sudah menjadi lebih ceria dari sebelumnya, pihak official seolah mengisyaratkan bahwa episode ini menjadi penutup dari kisah warga kerajaan Clover yang merasa ketakutan akan terulangnya tragedi reinkarnasi elf. Hal menarik kedua, damage dari serangan Charmy yang diterima Rill saat dikendalikan oleh reinkarnasi elf ternyata sangatlah besar. Bahkan saking besarnya damage yang diterima Rill, sampai saat ini Rill masih belum bisa bersikap seperti biasanya, hingga membuatnya tidak diikutsertakan dalam kompetisi antar kapten. Ya, damage yang diakibatkan oleh efek bucin memanglah sangat besar. Hal menarik ketiga, lokasi berlangsungnya kompetisi kapten dilangsungkan jauh dari pusat ibu kota kerajaan, dan sepertinya tempat tersebut dijaga cukup ketat dan sudah dinetralisasi dari para warga, karena Julius sendiri sempat diperlihatkan memerlukan sebuah teropong yang menandakan bahwa dia tidak bisa menontonnya dari jarak dekat. Lalu kondisi dari sekitar Julius sendiri sudah mengisyaratkan bahwa dia tidak berada di pusat kota, dan sepertinya dia berada di sebuah desa pinggiran karena dibuat tidak terlalu ramai dan terdengar ada banyak suara kicauan burung. Hal menarik keempat, dari percakapan William dan Fuego Leon, sang autor seolah mengisyaratkan bahwa tim William pada awalnya memang sudah memiliki rencana lebih dari satu, di mana pertarungan langsung dan serangan yang mereka lepaskan di awal episode terkesan hanya berguna untuk melihat cara bertarung tim musuh sekaligus melihat rencana yang mereka miliki, di mana hal ini diperkuat dengan pergantian rencana seperti yang dirundingkan oleh Fuego dan juga William. Ditambah lagi, Fuego Leon terlihat tidak ikut melepaskan serangan di pertarungan pertama ini, padahal dia adalah pemilik serangan dengan damage terbesar di dalam tim William. Hal menarik kelima, dengan menunjukkan adegan Charlotte yang menggagalkan sihir Dimension Slash milik Kapten Yami, pihak official seolah sedang mengisyaratkan bahwa serangan andalan Yami ini sebenarnya masih bisa ditahan dan digagalkan oleh penyihir sekelas kapten. Dan secara tidak langsung, hal ini sudah menunjukkan satu-satunya kelemahan dari Dimension Slash milik Yami, yaitu Yami membutuhkan waktu untuk persiapan sebelum dia dapat melepaskan sihir andalannya ini. Ya, walaupun waktu yang dibutuhkan Yami sangatlah singkat, tapi bagi penyihir sekelas kapten, waktu sesingkat ini bisa mereka gunakan untuk menghindar ataupun menggagalkan Dimension Slash. Oh ya, persiapan yang selalu terlihat sebelum Yami melepaskan sihir ini adalah kuda-kuda khusus serta konsentrasi yang tinggi. Ya, disinilah menariknya seri Black Clover, karena semua hal yang bisa dikatakan mengerikan selalu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hal menarik keenam, Yami dan juga Jack terlihat hanya bertingkah barbar dan egois.
Ya, setidaknya itulah kesan pertama yang bisa kita dapatkan saat kita melihat pergerakan mereka berdua. Tapi bila kita cermati dengan lebih seksama, kita bisa mengetahui bahwa mereka berdua meninggalkan Nozel dan Kaiser karena mereka berdua sudah menyadari bahwa di antara mereka berempat, Nozel dan Kaiser adalah penyihir dengan kemampuan bertahan terbaik. Dan Yami serta Jack adalah penyihir dengan serangan terbaik. Karena itulah Jack lebih memilih untuk langsung maju, di mana Kapten Yami yang menyadari bahwa Jack tidak mungkin bisa menghadapi 3 kapten sekaligus, langsung memutuskan untuk membantu Kapten Jack. Hal menarik ketujuh, Dorothy dapat memindahkan benda mati ke dalam sihir mimpi yang dia miliki dengan sangat mudah. Dan setidaknya itulah yang diperlihatkan saat dia menjentikkan jarinya. Nah, selain benda mati, Dorothy juga dapat memindahkan dirinya sendiri sekaligus orang lain ke dalam sihir mimpi yang dia miliki hanya dalam sekejap. Seperti apa yang diperlihatkan saat dia memindahkan Kapten Yami. Dan uniknya di adegan ini penyihir sekelas Kapten Jack dan sang master teknik Ki sampai tidak menyadari kedatangan Dorothy. Padahal pada saat itu Jack dan juga Yami seharusnya sedang siaga penuh. Mungkinkah Dorothy dapat menghilangkan hawa keberadaannya hingga dia tidak bisa dideteksi oleh Jack dan tidak dapat dideteksi oleh master teknik Ki? Atau mungkin dia tidak bisa dideteksi oleh Jack dan Yami karena dia muncul dari dunia mimpi yang terisolasi? Tapi bila dia muncul dari dunia mimpi yang terisolasi, lalu bagaimanakah cara dia mengetahui posisi Yami? Mungkinkah dia dapat mendeteksi keberadaan orang lain dari dunia mimpi yang dia miliki? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ke-8, setelah sekian lama tidak terlihat, akhirnya kita bisa melihat kehebatan dari William. Karena di episode ini pihak official kembali memperlihatkan apa yang bisa dilakukan William setelah dia selesai melakukan persiapan. Ya, dia dapat menggunakan sebuah sihir pohon dengan ukuran yang sangat besar. Dan untuk perbandingan, bisa kalian lihat pohon-pohon di hutan yang tercabut dari akarnya saat William menggunakan sihir pohon Mistletoe. Dan yang mengerikan dari pohon ini sebenarnya bukan hanya ukurannya, tapi karena pohon Mistletoe sendiri sepenuhnya dapat dikendalikan oleh William hingga dia dapat bertahan dan menyerang dengan sihir pohon ini. Tidak hanya itu, pohon Mistletoe ini juga memiliki efek pasif, yaitu dapat menyerap kekuatan sihir orang lain sesuai arahan dari William. Oh ya, pohon ini juga bisa mengeluarkan Mistletoe seed atau bibit pohon Mistletoe yang dapat tumbuh dengan seketika untuk menyerap kekuatan sihir seseorang sekaligus menahan seseorang. Ya, walaupun pohon ini sendiri pada akhirnya dapat dihancurkan dengan satu serangan dari Kapten Yami, tapi yang jadi pertanyaan, bisakah Kapten Yami mengeluarkan Dimension Slash jika dia berhadapan 1 lawan 1 melawan William dengan sihir pohon Mistletoe yang sudah aktif? Kemudian 3 fakta tentang William yang wajib diketahui setelah episode 151 dirilis. Pertama, William merupakan satu-satunya kapten yang memberikan support terbesar di episode ini. Kedua, walaupun William terlihat sangat mengerikan, tapi dia sebenarnya membutuhkan persiapan agar bisa mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Dan di episode ini dia dibantu oleh Charlotte untuk melakukan persiapan. Ketiga, dia adalah satu-satunya kapten yang tidak terlihat mendapatkan goresan atau luka sedikit pun dari kompetisi para kapten. Hal menarik ke-9, dengan penggambaran yang diberikan di episode ini, kita akhirnya bisa mengetahui bahwa Fuegoleon adalah seorang penyihir yang sangat mengerikan. Bahkan bisa kita katakan bahwa dia adalah seorang kapten yang paling cepat dalam beradaptasi dengan kondisi dan situasi di sekitarnya, hingga dia dapat dengan mudah menyesuaikan rencana yang dia miliki. Di mana hal ini bisa kita lihat dengan apa yang dia lakukan saat dia berhadapan dengan Nozel, dan saat dia dengan cepat memutuskan untuk mengubah dan menjadikan salah satu sihir pohon dunia milik William menjadi tubuh salamander, hingga membuat salamander miliknya memiliki tubuh raksasa. Tidak hanya itu, berkat roh sihir agung yang dia miliki, saat ini Fuegoleon juga bisa dikatakan sebagai penyihir dengan kekuatan sihir terbesar. Dan bisa kita katakan juga bahwa dia adalah seorang penyihir yang dapat mengeluarkan serangan sihir dengan damage yang sangat besar tanpa membutuhkan waktu atau tanpa persiapan yang membutuhkan waktu seperti Yami, William, dan juga Jack.
Hal menarik ke-10, walau Kaiser di sini terkesan sebagai kapten terlemah dari 8 kapten yang mengikuti kompetisi, tapi sebenarnya bisa kita katakan bahwa dia memiliki pertahanan terkuat di antara ke-8 kapten tersebut. Karena di episode ini dia dapat menghadang serangan-serangan dari tim William serta meniadakan beberapa efek dari serangan-serangan yang dia terima. Ya, hal ini bisa kalian lihat dengan jelas bahwa dia dapat menahan salah satu serangan Fuegoleon yang membuat Nozel kewalahan dan dapat menangkis dan menghilangkan efek dari bibit pohon Mistletoe milik William. Padahal bibit pohon Mistletoe ini terlihat masih bisa aktif ketika ditahan oleh Nozel. Lalu, walaupun dia sudah terkena serangan telak dari Fuegoleon dan sudah dilemahkan karena sihir pohon Mistletoe William menyerap kekuatan sihir, dia masih bisa mengeluarkan sihir gabungan. Ya, hal ini cukup layak untuk dibanggakan sebagai seorang kapten. Tapi bila dia hanya mengandalkan sihir pertahanan, menurutku sendiri dia dapat dikalahkan oleh kapten yang lain ketika dalam pertarungan 1 lawan 1. Karena kapten yang lain bukan seorang penyihir yang akan menyerah begitu saja ketika serangan pertama mereka gagal melukai musuh. Hal menarik ke-11, untuk Charlotte sendiri kami cuma bisa bilang cukup disayangkan bahwa dia tidak terlalu diekspos. Tapi dari apa yang dia lakukan di episode ini, bisa kita katakan bahwa dia memiliki refleks yang setara dengan Fuegoleon, Jack, dan juga Yami. Karena di sini dia diperlihatkan dapat dengan mudah menggagalkan Dimension Slash saat dia menjaga kristal. Dan dia juga dapat bereaksi dengan cepat ketika salah satu serangan gabungan tim Yami hampir mengenai salamander raksasa. Tapi menurutku sendiri, kalau kita bandingkan kekuatan Charlotte saat ini, berada satu peringkat di atas Kaiser dan di bawah ke-6 kapten yang lain. Ke-12, walau di episode ini Nozel terlihat di banyak adegan, tapi menurut kami cukup disayangkan kalau Nozel tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh yang dia miliki, di mana ada 2 hal yang sebenarnya sudah membuatnya terasa dilemahkan. Pertama, karena dia harus melindungi kristal. Kedua, karena kekuatan sihir yang dia miliki sudah diserap oleh pohon Mistletoe milik William. Tapi walaupun demikian, dengan apa yang dia lakukan di episode ini, kapasitasnya sebagai kapten layak untuk disandingkan dengan Fuegoleon dan kapten yang lain. Ditambah lagi, dia masih bisa menahan banyak serangan dan mengeluarkan sebuah sihir gabungan walau dia sudah dilemahkan. Oh ya, dari gambaran yang diberikan di episode ini, menurut kami Nozel adalah kapten dengan statistik pertahanan, support, dan penyerangan yang paling seimbang bila dibandingkan dengan kapten yang lain. Hal menarik ke-13, Kapten Jack. Ya, sama seperti Nozel dan Charlotte, dia terasa kurang diekspos. Bahkan pertarungan melawan William dan Charlotte pun tidak diperlihatkan. Tapi karena dia dapat memotong salah satu sihir pohon dunia William dengan mudah, bisa kita katakan bahwa serangan sihir miliknya bukan serangan sihir kaleng-kaleng. Lalu walaupun kekuatan sihirnya sudah diserap oleh pohon Mistletoe dan terkena serangan telak bibit pohon Mistletoe, faktanya Jack masih bisa membelah serangan Fuegoleon yang sudah diperkuat oleh salamander. Dan hal ini sudah menunjukkan bahwa dia memiliki ketahanan yang sangat luar biasa. Dan ketahanannya ini bisa kita sandingkan dengan Yami serta Fuegoleon. Lalu untuk kecepatan refleks bisa kita sandingkan dengan Yami. Oh ya, perlu diketahui satu-satunya sihir yang saat ini memiliki potensi terbesar untuk memotong Dimension Slash milik Kapten Yami adalah sihir milik Kapten Jack, asal Kapten Jack bisa memenuhi syarat yang dia miliki. Ke-14, Kapten Yami. Nah, untuk kapten yang satu ini aku nggak mau bicara banyak sebenarnya, karena kalian pasti sudah tahu lah, dan aku cuma mau mengatakan kalau Kapten Yami adalah orang yang tidak suka menahan diri ketika menghadapi orang yang dia anggap merepotkan ataupun kuat. Dan di episode ini dia bahkan sampai mengeluarkan serangan terkuat miliknya untuk menghadapi Dorothy. Padahal Dorothy sendiri terkesan belum mengeluarkan kekuatan penuh. Dan untuk kemampuan bertarung dasar seperti refleks dan yang lain, menurut kami saat ini Yami masih setara dengan Jack dan juga Fuego. Ingat ya, saat ini bukan setelah manga Black Clover chapter 260-an. Ke-15, Kapten Dorothy, seorang kapten yang paling banyak diperbincangkan di beberapa forum yang kami ikuti. Ya, walaupun di beberapa forum Indo, fans Black Clover lebih menyorot kepada Kapten Yami yang berhasil menghancurkan sihir dunia mimpi sekaligus 2 kristal dari kedua tim.
Oh iya, karena sihir dunia mimpi Dorothy dapat dihancurkan dengan Dimension Slash, maka bisa kita katakan bahwa sihir tersebut merupakan sihir yang berbasis dimensi, namun memiliki beberapa efek spesial. Nah, selanjutnya mengapa Dorothy banyak dibicarakan di beberapa forum? Ya, tentu saja karena di episode ini pihak official sudah menunjukkan potensi yang sangat besar dan bisa didapatkan dari sihir mimpi Dorothy. Di mana dari adegan Dorothy melawan Kapten Yami, di sana diperlihatkan beberapa hal menarik. Pertama, Dorothy dapat menciptakan tiruan Yami lengkap dengan kemampuan dan sihir kegelapan. Tapi sayangnya tiruan ini hanya berdasar dari kemampuan Yami di masa lalu, karena Dorothy belum mengetahui kekuatan Yami saat ini. Lalu, seperti apakah jika Dorothy sudah mengetahui kekuatan penuh Yami? Kedua, selain dapat menciptakan tiruan dari orang lain, Dorothy juga dapat membuat tiruan tersebut melakukan sesuatu yang dia inginkan. Dan sebagai contohnya, dia dapat membuat tiruan tersebut bertarung melawan yang asli. Nah, yang jadi pertanyaan, seperti apakah jadinya jika dia menciptakan tiruan dari kapten yang lain atau bahkan Kaisar Sihir Julius untuk melawan Yami? Ketiga, Dorothy dapat menciptakan tiruan berdasar dari apa yang dipikirkan oleh orang lain yang ada di dalam dunia mimpi. Dimana seperti apa yang terjadi di chapter 223 dan episode 127. Dimana di sana Dorothy sempat menjelaskan bahwa dia bisa menciptakan tiruan asta dari pikiran Noel. Karena itulah cukup masuk akal bila Dorothy mengeluarkan kekuatan penuh untuk melawan Yami. Dia dapat menciptakan tiruan seseorang dari pikiran Yami untuk melawan Yami. Nah, sebenarnya masih ada beberapa hal menarik lain, seperti Dorothy yang dapat selamat walau sudah tertarget oleh Dimension Slash, cipratan hitam yang terkesan seperti darah, kemudian semacam efek rewind atau pemutar balik waktu setelah Dimension Slash dilepaskan, dan lain-lain. Tapi sampai di sini dulu ya, karena videonya udah terlalu panjang. Oh ya, satu lagi, tim William sebenarnya bisa bertarung dengan kekuatan penuh tanpa khawatir kristal mereka hancur jika Dorothy memindahkan kristal mereka ke dalam dunia mimpi. Ingat, belum ada satupun kapten kesatria sihir yang dapat masuk ke dalam dunia mimpi tanpa bantuan Dorothy. Dan perlu diketahui juga, sampai saat ini belum pernah diperlihatkan kalau ada sesuatu yang keluar dari dunia mimpi Dorothy ketika Dorothy dikalahkan di dunia nyata. Selanjutnya, dari apa yang sudah kami sampaikan tadi, menurut kalian siapakah kapten kesatria sihir terkuat di kerajaan Clover? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau menurut kami sendiri, kapten terkuat dari 8 kapten di kompetisi ini adalah Yami, Jack, Fuegoleon, Nozel, William, dan juga Dorothy. Ya, ke-6 kapten tersebut kami katakan setara. Dan jika mereka duel 1 lawan 1, maka pemenangnya adalah siapa yang bisa mengeluarkan kekuatan penuh terlebih dahulu. Sekian dari kami, and see ya.